Oke, habis pindah posisi nih. Nah, jadi di sini aku mau spill eh, CV lamaku sebelum aku mengenal Figma, Sketch, dan design tools dan juga template maker lainnya. Nah, jadi di sini aku bikin CV pakai Excel gitu ya. Nah, di sini aku mencoba menonjolkan sebisa mungkin walaupun edukasi aku tidak berkaitan sama pekerjaan aku juga tidak berkaitan, tapi aku pengen nunjukin kalau aku memang ada minat di digital and technology. Jadi contohnya ini Youth Sustainable Impact, terus pelatihan dari sini sini dan lain-lain, terus volunteer jadi guru komputer misalnya, itu juga bisa banget ngebantu. Nah terus karena emang goalsnya Apple Dev ini untuk contribute to society, jadi teman-teman yang punya pengalaman organisasi yang contribute ke komunitasnya atau ke masyarakat bisa banget nih di di input di sini. Nah terus ini juga portofolio aku dulu dilampirin di PDF, tapi sekarang udah dipublish nih di salah satu medium. Nah, jadi di sini aku ceritain kalau aku tuh pernah loh bikin atau merancang atau mendesain atau mencoba problem solving suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara mengembangkan teknologi. Nah, jadi di sini aku ceritain nih kompetisinya apa. Itu karena aku ikutan kompetisi ini YSI yang base-nya tuh di Oslo, Norway. Kalau misalnya aku terpilih, ini tuh bisa dapat pelatihan sekitar 2 minggu di sana. Jadi ya selain pengen ke Oslo, aku juga nambah-nambah portofolio. Nah, di sini aku ceritain phase-phase kompetisinya kayak apa. Nah, terus gimana aku coba nge-solve the problem, yaitu yang poin pentingnya. Jadi di sini kelihatan banget ya kalau domain expertise aku tuh bukan di desain maupun di teknologi gitu, tapi aku coba eh, apa mendesain sebisa mungkin supaya solusi yang aku pikirkan tuh bisa sejalan gitu ya dengan para pembaca, karena kalau misalnya ditulis doang gitu ya nggak digambarin bagannya, itu mungkin pengertiannya bisa beda-beda gitu. Nah ini aku coba rancang IoT apps. Waktu itu emang aku udah ada minat di perancangan mobile apps, jadi aku bikin tuh end to end flow-nya. Jadi flow dari dia mulai daftar sampai ke pengaturan atau setting juga ada gitu, kurang lebih kayak gini. Nah terus udah itu eh, di sini tuh ada part 3 gitu ya. Jadi di sini kebetulan ada studi kasus gitu. Nah ini adalah tahap selanjutnya setelah dari fase 3 ini, fase 2 ini. Nah, terus di sini aku coba menceritakan tentang Kalimantan, tempat aku kerja dulu, terus gimana caranya aku pengen nge-solve problem yang ada di sana dengan kemampuan riset aku yang kadang the result is ding, 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 ding. Nah ternyata aplikasinya itu dulu tuh sempat mencapai 12.500 pelamar gitu. Nah terus aku udah masuk ke 256. Nah 256 orang ini tuh udah 2%-nya dari seluruh pelamar gitu. Oke, nah ini sekilas tentang program YSI gitu ya, YSI. Nah ini waktu itu sih masih ada program global programnya, jadi kita tuh nanti apply sebagai individu, terus nanti tuh dikelompokin dengan talent-talent lain di seluruh belahan dunia, terus nanti ada 5 bulan online inkubasi gitu ya, kita bikin suatu solusi teknologi base gitu ya. Nah terus nanti ada untuk
untuk yang terpilih gitu ya, dari grup-grup itu ada kesempatan fully funded berangkat ke Norway selama berapa ya, 2 minggu kalau nggak salah. Sayang sekali aku tidak lolos di tahap akhir. Gitu. Oke, mungkin sekian. Oke, nah terus sekarang kita masuk ke tes tulis dari Apple Developer Academy. Nah, di sini eh, kalau nggak salah tuh, bukan kalau nggak salah sih, kebetulan angkatan aku waktu itu proporsi terbesar dari tes tulisnya itu adalah tes logika. Nah, jadi teman-teman bisa explore gitu ya, tes logika tuh yang kayak gimana sih? Banyak banget gitu ya macam-macamnya. Ini contohnya logika aritmatika. Nah, mungkin itu bisa dilatih dulu. Nah, jadi kayak soal-soal kayak gini, atau mungkin aptitude test juga termasuk soal logika dan lain-lain. Nah, itu tuh sekitar kalau nggak salah proporsi yang paling gede dari total soal, sekitar 25 soal tentang logika. Nah, terus setelah itu tuh ada basic programming. Nah, di sini aku mau share nih, sebelumnya aku tuh mempelajari Python karena emang itu yang paling mudah mudah diterjemahkan ke bahasa manusia, karena kan waktu itu paling baru juga Python ya, compare to pemrograman yang lain, bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini aku suka banget nih sama si ini. Aku dulu belajar dari sini, jadi dapet lah ilmu basic pemrograman dan bisa dipakai tes gitu. Nah, ya di sini juga teman-teman bisa pelajari lagi tentang variabel itu apa, data structure itu kayak gimana, dan lain-lain. Sama apa sintaks atau juga pseudocode. Nah, itu benar-benar bakalan ngebantu buat ikut tes. Nah, terus ada juga nih pertanyaan bonus. Nah, itu tuh udah bukan basic programming lagi, tapi ini levelnya udah udah lebih tinggi ya. Jadi tentang object oriented programming. Nah, kebetulan waktu itu aku udah belajar tentang OOP. Jadi nggak terlalu kaget waktu ngeliat soal. Nah, terus tipe soalnya itu kayak gimana sih untuk yang soal bonus gitu ya waktu zaman aku. Jadi soalnya tuh kayak gini gitu, ada template codingan yang udah disediakan, tapi nggak full gitu ya, nggak komplit. Jadi ada missing piece-nya. Nah, terus ada jawabannya nih. Nah, ini gimana cara kita buat melengkapi codingan OOP ini supaya hasilnya bisa kayak gini, misalnya kayak gitu. Soalnya kayak gitu sih.